Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana strategi untuk mengejar 4000 jam tayang ya teman-teman. Jadi memang ini adalah hal yang penting buat teman-teman bagi YouTuber para pemula, karena memang ini adalah salah satu faktor yang dimana nanti setelah monetisasi perkembangan channelnya akan ke arah mana gitu ya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan riwayat penonton ya teman-teman ya. Jadi memang yang perlu kita ketahui di sini adalah memang selalu diingatkan bahwa kita harus upload konsisten setiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu 3 kali gitu ya teman-teman. Tapi memang di sini ditekankan memang demikian teman-teman kalau berbicara mengejar jam tayang gitu ya teman-teman. Tapi saya akan mengilustrasikan ya teman-teman untuk memberikan pandangan kalau kita mengejar 4000 jam tayang itu seperti apa gitu ya. Jadi begini, setelah kita sudah mengupload video, yang kita lakukan adalah melakukan kolaborasi video ya. Jadi artinya kita harus saling mengunjungi gitu teman-teman ya, karena untuk memperkenalkan channel kita gitu kepada banyak orang ya kita harus lakukan seperti itu untuk tahap awal gitu. Kecuali teman-teman kalau sudah memiliki subscriber organik gitu ya, atau penonton organik gitu. Jadi memang hal ini sangat penting buat di awal-awalnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada channel-channel besar mengatakan bahwa saling mengunjungi itu dilarang, itu nggak ada di pedoman komunitas YouTube-nya gitu secara khusus gitu ya. Jadi tidak dijelaskan secara spesifik bahwa itu adalah suatu hal yang dilarang gitu. Dan atas dasar apa mereka mengatakan demikian gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat channel-channel yang sebelum-sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka juga saling mengunjungi kok ya kan, mungkin dari teman atau dari saudaranya atau dari kakak adiknya saling nonton. Apakah itu bukan saling mengunjungi? Itu kan hal yang bagaimana gitu ya kalau misalnya ternyata ada statement yang mengatakan dilarang saling mengunjungi gitu. Jadi apakah kita seorang konten kreator tidak bisa menjadi penonton? Tentu saja kan bisa gitu kan. Karena apa? Karena kita sebagai konten kreator juga harus memiliki banyak Gmail gitu yang bisa kita lakukan untuk bagaimana caranya untuk dia selalu direkomendasikan oleh YouTube gitu ya kan. Semua ini adalah bagian dari perkembangan sebuah channel gitu ya. Oke, baik teman-teman, jadi begini, hal yang perlu kita lakukan setelah kita konsisten upload video, kita lakukan kolaborasi video, saling mengunjungi. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mencari subscriber melalui video short gitu ya. Disarankan jangan melalui platform-platform lain gitu ya, karena itu memang sangat berpengaruh di retensi penonton. Kecuali kalau misalnya kalian adalah seorang public figure atau kalian adalah seorang tokoh atau seorang artis, kalian bisa men-share ke TikTok, ke Instagram, atau kalian bisa share ke Pinterest, atau juga kalau kalian memang memiliki topik yang memang berhubungan dengan penjualan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian topik yang berhubungan tentang menjual baju, menjual tas gitu kan, ya itu kan bisa kalian sambil mempromosikan dagangan kalian gitu atau jualan kalian gitu ya teman-teman. Tapi kita akan fokus strategi 4000 jam tayang itu bagaimana sih teman-teman. Kayaknya kok ada yang sudah 4000 jam tayang tapi kok setelah monetisasi penghasilan yang didapat itu 0, gitu, artinya 0,2 dolar, 0,3 dolar gitu ya. Jadi pendapatannya kecil gitu. Oke, saya akan mengilustrasikan ini secara logika ya teman-teman. Saya akan masuk ke paint ya teman-teman. 4000 jam tayang. Jadi ini 4000 jam tayang ya. Ini 4000 jam tayang. Ya kan? Kalau misalnya kita dibagi 2, kan ini sama dengan 2000 nih. Ya, 2000 jam tayang. Nah, 2000 jam tayang ini ya, ini jam tayang. Coba kalian perhatikan ya teman-teman. 2000 jam tayang ini kalau kalian melakukan kolaborasi dengan secara mandiri gitu ya, kira-kira apa yang terjadi setelah monetisasi kalian gitu. Jadi kalau misalnya 2000 jam tayang ini dan ada 2000 jam tayang lagi gitu ya misalnya. Ya, ini kan total 4000 ya. 4000 jam tayang. Nah, kalau misalnya 2000 jam tayang ini 50% yang kamu dapat adalah berdasarkan
dari saling kunjung mengunjungi, artinya kalian sudah mendapat penonton organik. Oke? Sudah mendapat penonton organik. Berarti 50% ini misalnya kalian dapatkan dengan secara mandiri gitu ya. Jadi nanti setelah kalian monetisasi, kira-kira perkembangan pendapatan dari yang kalian inginkan sesuai yang kalian harapkan gitu ya, bahwa katanya gaji YouTube itu besar gitu ya. Kalau dengan situasi yang seperti ini ya, kira-kira apa yang terbesit di benak kalian gitu. Apalagi kalau misalnya 4.000 jam tayang ini ya, itu kalian menggunakan kolaborasi secara mandiri gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya ada yang baru 3 bulan baru gajian, 6 bulan baru gajian. Ya karena apa? Karena mereka tidak memikirkan yang 50% ini, 50% ini gitu. Makanya saya sarankan untuk strategi untuk mengejar jam tayang, bagaimana caranya 3.000 jam tayang ini adalah penonton organik teman-teman. Bagaimana caranya 3.000 ini adalah penonton organik. 1.000-nya ini ya, anggap aja ini adalah kolaborasi video secara mandiri gitu ya, mandiri ya. Jadi ketika kalian sudah monetisasi, kalian akan lebih mudah mengejar dolarnya gitu kan. Kalian lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan lebih cepat dibanding teman-teman yang lain yang terlalu cepat mengejar jam tayangnya ya, karena dia menggunakan kolaborasi mandiri. Akhirnya efeknya ya ke penghasilan AdSense-nya itu gitu loh teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan 2.000 jam tayang, 2.000 jam tayang yang 50% ini gitu ya, artinya kalian harus menggunakan AdSense, iklan. Kalian harus menggunakan iklan ads ya, karena 50-50 gitu loh. Jadi untuk mendapat penonton yang tepat atau mendapatkan penonton yang organik, kalian kalau udah mencapai 50% seperti ini yang saya jelaskan ini, berarti kalian harus menggunakan Google Ads, artinya iklan gitu ya. Jadi inilah strategi yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman. Kalau mengejar 4.000 jam tayang, perhatikan persennya gitu. Jadi kalian harus memperhitungkan jangka waktunya, kira-kira 6 bulan kah atau sebelum 1 tahun kalian harus sudah monet. Jadi strategi inilah yang ingin saya jelaskan pada teman-teman. Jangan terlalu barbar gitu kan istilahnya, kalau misalnya Bang Insan Tutor bilang gitu ya. Jadi harus sangat-sangat diperhatikan, apalagi kalau misalnya mengejar jam tayangnya kalian secara barbar dengan melakukan secara mandiri. Itu udah alamat kiamat, itu tidak dapat disembuhkan gitu ya. Baik teman-teman, saya akan memberikan analogi seperti ini. Jika ada 3 orang, yang satu jalan kaki, yang satu naik sepeda, yang satu naik motor, kira-kira mana yang akan bagus nantinya ya dalam mengejar 4.000 jam tayang ini setelah monetisasi? Untuk jawabannya teman-teman bisa mencantumkan di bawah kolom komentar ini dan berikan alasan, dan saya akan memberikan tanggapan berdasarkan pandangan dari teman-teman semua. Baik, cukup sekian dari saya, J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.